kenapa Sa gitu. Gue diem, ditanya kayak gitu, lo kenapa gitu, diem tuh gue, kenapa gitu, hah kenapa ya, lo kenapa katanya gitu kan. Gue ngeliat, gue bilang gitu, gue ngeliat tahu gitu. Ngeliat apa? Itu. Gak lama gue ngeliat sosok kuntilanak itu berdiri di pantry itu. Pas kita lagi duduk apa sih kayak lesehan kayak gitu. Gue mah iseng kali ya, orangnya penasaran. Gue nengok sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue FD. Dan kebetulan nih di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Narasumber gue kali ini berprofesi sebagai sales marketing di salah satu klinik kecantikan yang berada di daerah Jakarta Selatan. Dan beliau hanya kuat bekerja selama 3 bulan. Penasaran sama teror apa aja yang beliau alami? Kita sapa dulu aja narasumber di samping gue ini. Halo Kak Aisyah. Halo. Kabar gimana Kak? Alhamdulillah baik. Baik Kak ya. Kak, lu jadi diteror oleh sosok penghuni tempat kerja lu ya? Iya benar. Iya, itu di salah satu klinik daerah mana ya Kak kalau boleh tahu? Jaksel sih. Di Jaksel. Lebak Bulus. Oh di Lebak Bulus, klinik kecantikan di Lebak Bulus. Iya, tapi sekarang tutup. Oke. Collab ya? Iya collab. Oke. Dan lu di sini cuman bukan cuman mampu ya, malah bertahan cuman selama 3 bulan. Iya benar, 3 bulan. 3 bulan. Dan yang paling horor lagi nih Kak ya? Gak gajian. Iya, sedih pokoknya. Itu paling misterinya. Itu horor di antara yang paling horor. Nah. Oke Kak Aisyah, ditahan untuk kisah lengkapnya. Oke nih sebelum kita masuk ke ceritanya, lagi-lagi gue mau menginformasikan buat kalian semua nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu urban legend, profesi, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget langsung DM di Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official, atau kalian bisa kirim via email untuk mempermudah. Nanti linknya gue taruh di kolom deskripsi. Oke, gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ceritanya. Awal pertamanya itu aku kerja sebagai SPG. Nah, itu sekitar tahun 2016 ya. Okay. 2016. Nah, 2016 itu dapatlah mau ke 2017. Nah, 2017 aku ditawarin nih sama temen. Ya kan? Kayaknya menarik kan sebagai sales marketing beauty, ya kecantikan. Kan? Kecantikan. Nah, yang aku pikir itu kayak BA ya, ternyata lain. Itu lebih ke sales marketing. Kita menawarkan ya kan. Nah, itu dia bilang lagi pembukaan opening, tapi masih pre-sale atau pameran di sebuah mall. Di situ aku ngejalanin kan aktivitas kayak biasa aja sih, masuk pagi, pulang sore, kadang malam gitu. Kalau ibarat kata kalau marketing itu nggak ada jam kerjanya, maksudnya full fleksibel gitu kan. Kalau lu belum jualan ya lu standby gitu kan. Udah tuh aku ngejalanin sekitar 6 bulan. Nah itu kan klinik estetik ya. Nah di situ aku 6 bulan enjoy, enak gitu, temennya enak. Nah tiba-tiba aku dapat customer. Ternyata dia itu sales marketing mobil dan aku ditawarin suruh masuk showroom ya kan, showroom mobil. Itu sekitar 2017 akhir ya. 2017 akhir itu aku akhirnya memutuskan resign di situ dan masuk ke showroom.
masuk showroom, akhirnya dapatlah beberapa tahun, walaupun pindah-pindah showroom juga ya. Oh, pindah-pindah juga. Pindah-pindah juga. Nah itu kan masa pandemi juga tuh, aku hampir masa pandemi di 2019 ya, Iya, betul. akhir ya. Covid. 2019 akhir itu masa pandemi, aku dapat lagi, udah tuh. Nah, udah mulai sepi nih, udah goyang sepi. Akhirnya, aduh, kayaknya susah nih dapet Customer ya. Dapet customer susah. Yaudah memutuskan untuk resign akhirnya. Cabut lagi. Cabut di setelah pandemi itu tuh, ya lagi masa-masa pandeminya dah. Cabut karena memang kan masuknya nggak setiap hari ya. Iya. Biasanya kan by virtual ya kan, kayak gitu. Bosen juga ya. Akhirnya fokus di rumah. Fokus di rumah. Terus ternyata senior aku itu yang di klinik nawarin lagi masuk. Tapi aku nggak tahu keadaan kondisi klinik itu sedang maju atau mundur, sedang collab atau naik gitu kan. Aku nggak tahu sama sekali. Masuklah itu sekitar 2021 ya. 2021 akhir. Nah, 2021 akhir di situ aku masuk, akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah kerja lagi, ya kan? Karena udah bosan juga di rumah. Masuklah. Nah, udah akhirnya aku ketemu senior lama aku. Kita cerita-cerita, udah kayak gitu. Nah, disitulah momennya teror itu terjadi ya kan. Nah, teror itu terjadi, ternyata teman aku cerita, sorry, gue bukannya nggak mau cerita sama lu tentang keadaan kondisi perusahaan ini. Emang kenapa? Kata dia gitu. Kayaknya collab deh. Kok bisa? Kok bisa gitu? Iya, coba kita lihat 3 bulan ke depan. Oke, gitu kan. Kita lihat. Nah, di situ dia cerita-cerita juga. Ternyata dia tuh sering teror kayak gitu ya. Teror kejadian. Nah, dia cerita kayak gini. Gue sering digangguin nih sama sini. Kan teman aku juga bisa. Dia bisa. Ya, tapi dia penakut juga. Sebenarnya. Indigo tapi penakut. Itu gimana tuh kan? Yeah. Bingung kan? Nah, udah tuh apa aja gitu. Nih di sini gue kasih tahu ya, kata dia gitu, ada ini, ada apaan? Ada kuntilanak, kata dia gitu. Oh ya, iya. Terus ada terutama Nyonya Belanda di situ. Kayaknya sih emang penghuni situ, kayaknya gitu. Terus ada nenek-nenek juga, nenek tua gitu kan. Oh kayaknya emang orang-orang dulu kayaknya gitu ya, karena kan zaman dulu setahu aku kan aku orang situ. Setahu aku itu emang kebon. Oke, historinya memang kebun. Historinya memang kebun. Nah, aku pindah ke lokasi yang sudah menjadi ruko, menjadi klinik, bukannya resell lagi. Nah, udah tuh kata dia, masa sih? Iya, kalau gue sih sering diliatinnya Nona Belanda. Nah, aku kan karena aku belum ngerasain. Nah, tapi setelah itu seminggu kemudian tuh aku ngerasain kejanggalan. Apa yang temen aku ceritain kayaknya ada nih gitu ya kan, dirasain. Gue bilang, kok gue ngerasain apa, kata dia gitu kan. Ada penghuni sini yang lo bilang, katanya kan. Lo ngerasain apaan, kata dia gitu. Itu ada ini ya, ada kuntilanak. Kan gue bilang, kata dia, bener kan ada gitu. Iya. Nah itu gue aku tuh belum ditampakin sosoknya. Baru bisa ngerasain. Masih digangguin aja, kayak barang-barang kayak gitu ya, ada suara-suara kayak gitu kan. Nah kondisi kliniknya aku gambarin aja ya. Nah ini di depan itu, terus masuk itu lorong. Masuk depannya itu resepsionis, masuk lorong, terus paling ujungnya pantry.
Nah, di belakang pantry itu ada lahan kosong. Nah, lahan kosong itu belum dibangun apa-apa sih. Nah, di situ pas lorong itu ada tangga naik ke atas. Dia ada sekitar 4 lantai. Di ruko itu. Di ruko itu. Nah, di bawah ruang dokter, di atas itu cabin-cabin pasien untuk treatment, ya kan. Setiap lantai itu ada 4 cabin. Nah, yang lantai terakhir itu rooftop. Nah, itu untuk taruh-taruh barang-barang bekas lah, ibarat kata yang nggak dipakai, ya kan. Nah, di situ aku nemuin kejanggalan yang aku bilang itu di belakang pantry. Lahan kosong ini. Di lahan kosong. Nah, itu aku udah mulai ngerasain, dan pada akhirnya itu aku ditampakin. Tapi ditampakinnya nggak terlalu jelas, masih samar. Masih samar kayak gitu, dia ada di pojok, lagi berdiri. Sosok Kunti ini? Iya, di sosok Kunti anak ini. Lagi berdiri, dia kayak, rambutnya itu ke bawah, terurai kayak gitu, nunduk lah. Iya. Tapi masih samar nih. Aku kan nengok, pas ngeliat kedua kalinya udah nggak ada. Kayak gitu. Nah, udah tuh. Itu minggu pertama ya. Minggu pertama. Nah, teman aku juga ternyata dia digangguin juga. Nah, teman aku itu digangguinnya, dia si kuntinya ini, kuntilanaknya ini berdiri di atas tangga, anak tangga yang naik ke atas, tapi yang pas lantai pertama. Dari lantai 1 mau ke 2. Nah, dia pojok, jadi kan naik anak tangga pertama, kedua gitu kan. Nah, dia diri di situ. Kaget kan? Dia teriak, gitu. Kenapa Kak? Gitu kan. Itu apaan? Gitu ya gitu. Anak-anak pada keluar semua ya. Pas anak keluar tuh udah nggak ada. Jadi dia doang yang lihat. Kayak gitu. Udah tuh. Udah pas kejadian itu, kita juga agak sedikit gimana ya lainnya. Jiper lah ya. Jiper. Aduh, ini beneran. Ini si kuntilanak nih. Ya kan? Nah, udah tuh. Udah pas dilihat, udah kayak gitu, kita udah was-was aja nih, udah baca-bacaan, udah yang tadinya gak rajin sholat jadi rajin sholat, ya kan. Mendadak ini lah. Iya, mendadak agamis ya kan. Mendadak agamis. Aduh, kenapa sih kayak gini? Gue bilang sama teman aku ini, gue ngerasain apa yang ngerasain. Ya kan, gue aja takut gitu kan. Ya iya, lu udah bertahun-tahun ini masih takut. Karena ya emang karena kebutuhan ya kan. Harus ngejalanin lah walaupun diganggu kayak gitu. Udah tuh setelah itu nggak ada teror lagi ya. Belum ada, bukannya nggak ada, belum ada. Kita kayak aktivitas biasa gitu, kayak ada customer, ngelayan customer kayak gitu ya kan. Pada rutinitas aktivitas lah biasa kayak gitu. Nah, seminggu kemudian terjadi lagi. Itu gue lagi masuk siang. Kita lagi mau ngopi-ngopi lah di pantry. Ya, mau ngopi-ngopi itu menjelang maghrib. Mau menjelang maghrib kita ngopi-ngopi, istirahat ya kan. Ada yang makan lah, ada yang ngopi gitu kan. Sama gitu. Nah, ini kebetulan kejadian itu kita ngerasain semuanya. Jadi bukan lu sendiri? Bukan gue sendiri, jadi semuanya. Jadi tiba-tiba nengok, shock gitu. Itu di depan cuman ada resepsionis doang. Ya kan, kita pada ngumpul di pantry nih. Ngumpul pantry. Nah, itu kayak ada langkah apa, orang turun tangga dari situ. Ya kan? Kita ngerasa lu denger langkah nggak? Iya, tapi tengok-tengok nggak ada orang gitu kan. Memang kan di atas nggak ada orang juga, pada di bawah semua ya. Tengok-tengok nggak ada. Nah, samping pantry itu kamar mandi, ya kan, toilet kayak gitu. Pas mau turun tangga terakhir nih, ya kan, itu kayak apa sih, sekelebat lewat kayak gitu.
kita kaget juga, apaan tuh gitu, lu ngeliat nggak gitu? Iya ngeliat, itu emang ngeliat semua kelebatan bang, Iya. lewat gitu. Itu apa sih, kayak kain gitu panjang Oke. putih gitu kan. Apaan tuh? Itu pada ketakutan semua kan, ketakutan. Lu lihat nggak? Iya kak, lu lihat nggak? Iya gue lihat. Astagfirullahaladzim, udah pada merinding semuanya, udah pada itu. Nah di arah keluar tuh bang, Oh, ke lorong sekelebatan itu keluar. sekelebatan itu keluar. Nah di situ tuh terornya. Pada takut ke atas nih ceritanya, pada mau balik lah. Yang terapis ini mau ke atas, anterin lu gitu, ke atas temenin. Mereka kan memang ngerapihin barang ya setelah ada yang treatment kayak gitu. Iseng juga nih gitu kan. Yaudah yuk gitu. Udah tuh, itu kita naik tuh. Naik ya kan, itu terapisnya ada 2 naik sama gue kan, jadi kita bertiga tuh naik kan. Itu naik ke lantai 2 ya kan, lantai 2. Nah di lantai 3 sama lantai 4 kan nggak ada orang ya, kosong ya kan, karena terapis kan masuk pagi 2 siang 2 kayak gitu kan. Nah dia ngeberesin semua. Nah karena memang situasinya udah malam, otomatis yang lantai 3 sama 4 dimatiin nih. Karena kan kondisi yang di lantai 2-nya itu kan cabin masih ada 4 ya. Jadi masih aman lah kalau ada customer. Udah sambil kita naik, beresin barang-barang kayak gitu. Nah di sini nih ada namanya cabin yang paling pojok sendiri, cabin. Nah lainnya berjejer 4 di sini. Oh jadi kayak VIP lah ya. Iya, modelnya. itu yang paling besar kayak gitu, itu yang paling besar. Nah udah tuh pas ngerapiin, gue duduk itu ada sofa kayak gini di depan, ada sofa kayak depan gitu. Mereka masuk beresin cabin mereka masing-masing. Gue duduk sambil baca majalah lah ya, sambil main handphone kayak gitu. Nah gue ngerasain itu ada yang nganin lampu, tau nggak, cetek gitu. Mainin lampu. Kayak mainin lampu, cetek gitu kan. Tapi kan emang nggak ada ventilasinya, jadi gue nggak kelihatan itu mati nyala ya. Tapi gue ngehnya itu ada bolongan kayak pintu di bawah pintu. Nyala mati gitu. Gue nanya dong sama temen gue yang itu ada orang nggak sih di dalam? Gimana kak? Kan nggak ada orang kak, katanya gitu. Kenapa katanya? Enggak, kayak ada yang mainin lampu gitu. Mainin lampu, serius? Iya gitu. Mereka udah buru-buru kan gitu. Mulai panik kan ya gitu. Udah cepetan gitu kan ya. Udah cepetan. Udah buru-buru. Itu apaan ya kak tadi? Ya makanya gue nanya siapa lagi, gue bilang kayak gitu ya. Itu yang mainin lampu siapa? Ada orang nggak? Dokter nggak gitu? Kan dokter udah pulang katanya gitu kan. Dokter memang udah pulang kan jadwalnya. Iya ya gitu. Siapa ya kak? Ya nggak tahu. Itu kira-kira siapa? Gitu kan? Perjelas ya. Iya. Ya nggak tahu. Udahlah buru-buru. Udah cepetan gitu kan. Beresin cabinnya gitu kan. Yaudah. Kita lari lah ke bawah ya kan. Udah lari ke bawah. Udah tuh cerita. Di atas gue dikerjain lagi gitu kan. Cerita sama senior gue yang gitu. Kenapa sih? Biasa di atas. Kenapa dia gangguin? Iya. Gangguin kenapa? Kata dia gitu. Lampunya dimainin saklarnya. Karena teman gue tahu posisinya di situ Nona Belanda. Di lantai 2 ini? Di lantai 2 itu Nona Belanda di situ. Udah tuh, itu si Nona Belanda. Iseng doang kali itu. Ya gitu. Udahlah, gue takut, ayo pulang katanya gitu kan. Belum jam 10 main pulang aja gitu kan. Belum jam 10 gitu. Udah tuh, kita kayak aktivitas biasa tapi ngumpulnya pada di depan semua karena saking ketakutan ya kan. Pokoknya udah diberesin semua, kita tinggal nunggu pulangnya doang kan. Nunggu pulang udah. Nah itu gue baru nemuin
yang tadi gue bilang kuntilanak itu gue belum ngerasain kayak gitu, dan anak-anak juga ngerasain kayak gitu ya kan, kuntilanak kayak gitu. Nah udah tuh, itu udah mulai collab lah. Mulai nampak jelas nih perusahaan collab. Nampak jelas perusahaan collab udah tuh. Nah udah itu kan yang gue bilang itu minggu 3 ya terornya. Nah di minggu terakhir nih owner gue datang bilang perusahaan mau tutup. Beneran collab. Shock dong. Apa? Gue bilang, gue baru masuk kerja udah collab aja. Gimana ceritanya ya kan? Udah tuh. Udah. Pas habis itu dia bilang, beresin semua barang. Beresin. Udah kita beresin semua barang. Disuruh beresin semua, packing semua. Udah packing, di situ minggu keempat kita cicil barang-barang ini buat di packing. Oh, oke, masih proses packing. Masih proses packing. Nah itu di minggu keempat masih proses packing karena kan memang itu barang-barangnya besar-besar ya. Iya betul. Nah itu butuh waktu lama untuk ngangkat-ngangkat. Nah di masa packing ini itu banyak teror. Kayak dia tuh kayak nggak mau ditinggalin, ngerti nggak? Penghuni situ tuh kayak nampakin diri kayak gitu. Nah itu teman gue itu ceritanya dia apa sih namanya, ditampakin di kamar mandi itu, kamar mandi bawah ya. Iya. Tampakin si kuntilanak ini. Ditongolin. Kaget dia. Teriak lagi kan, dia lagi mau ke toilet, teriak nih, dia teriak, gitu kan. Tapi yang panas dingin, tau gak sih lo? Yang panas dingin kayak gitu, yang ketakutan. Pas kita samperin, kenapa gitu? Kak gitu. Kenapa gue bilang gitu. Kita pada nyamperin semua. Gue ngeliat ada yang duduk, kata dia gitu. Di tempat duduk kloset. Itu kan ditutup kan. Kalau itu kan nggak boleh buka ya, harus ditutup. Itu dia duduk di situ. Berarti pas dibuka. Anjir. Kayak di prank depan muka. Iya, di prank depan muka. Gokil. Yang benar, serius. Iya kak, iya gitu kan. Nah, dia bilang, beneran kak, aku ditampakin kak, kayak gitu. Itu terapis gue. Oke. Di prank kayak gitu. Astaga, ya Allah. Ini kayaknya penghuni sini nggak mau kita tinggalin nih kayak di situ kan. Bener-bener nggak mau ditinggalin kan. Udah tuh. Setelah itu kejadian malam kita. Packingnya malam. Nah, kejadian packingnya malam. Masih packing lagi. Itu lama packingnya ya kan. Nah, minggu berikutnya. Itu kejadiannya malah siang. Siang? Iya. Siang. Nah, siang itu dia kejadian kita lagi packing, kita lagi ngumpul lagi nih di pantry. Kita kayak ngobrol lah, ngejulit ya kan. Iya, istirahat lah ya. Iya, istirahat, ngejulit lah. Di situ, nah, udah di situ kita pada ngobrol-ngobrol. Ada yang mundar-mandir di depan. Di depan ada yang mundar-mandir tuh, terus ke atas juga kan. Kejadiannya itu di atas. Lantai 2? Itu gue ngerasain, itu gue naik ke atas sendiri ngambil barang. Oke. Nah di situ gue lagi naik ke atas ngambil barang sendiri, tiba-tiba gue ditampakin lah si nona Belanda ini di cabin terakhir. Itu gelap, itu kan memang dimatiin semua lampu kalau di atas ya kan. Itu suasananya gimana ya? Iya, apalagi udah mau tutup ya kan. Nah itu udah mau tutup kan, udah dia kayak bener-bener bawa payung, ngerti gak sih lu? Tapi cantik. Orang Belanda nggak pernah gue ngeliat yang jelek kan? Iya makanya itu cantik beneran, cantik.
Tapi dia sambil senyum. Gue kaget di situ, nge-freeze langsung. Iya. Gue langsung diam, langsung ngeliatin dia nge-freeze kayak gitu. Gue mau di pojokan tuh, gue mau ngambil apa gitu, barang gitu kan, kalau nggak salah buku-buku kalau nggak salah. Itu posisinya gelap. Itu posisinya pas gue buka pintu, dia kan cabinnya itu panjang sini ya, ini tempat tidur. Dia mojok di sini, deket cermin, iya di sudut, samping tempat tidur itu. Itu di situ. Gue kaget. Gue mau teriak juga susah, ya kan? Mau susah. Gue bilang, gue sambil dalam hati baca, tapi bibir nggak bisa ngomong. Geter dong. Geter dong. Dalam hati gue, setan apa manusia gitu. Cakep ya kan, cantik gitu kan. Itu dia bersih, pakai bajunya bersih. Baju Belanda kayak gitu, pakai payung kecil tapi sambil senyum. Gue langsung gobrak, gitu kan, langsung gue tutup lagi. Gue nggak tahu deh, belum, gue langsung lari ngibrit. Kenapa sah gitu? Gue diem, ditanya kayak gitu, lo kenapa gitu? Diem tuh gue. Kenapa gitu? Hah? Kenapa ya? Lo kenapa? Katanya gitu kan. Gue ngeliat, gue bilang gitu, gue ngeliat tahu gitu. Ngeliat apa? Itu apa gitu? Namanya orang panik ya, ya kan? Nggak Belanda. Oh, kita belum pamit, kata temen gue gitu kan. Ya udah, ntar aja dah pamit. Kalau kita udah kelar semua ya. Anjir, pamit sama setan. Nggak, biasanya kita tuh kayak apa sih, kayak selamatan gitu. Modelnya kayak selamatan, mau minta izin pamit keluar dari situ biar dia nggak ngikut lah ya. Nggak ikut gitu. Udah tuh, kita pamit deh dari sini. Soalnya mereka nggak mau ditinggalin. Emang benar-benar nggak mau ditinggalin. Nah itu penampakan yang pertama itu kuntilanak sama Nona Belanda. Nah, udah beberapa lama temen gue lah digangguin lagi. Temen nenek-nenek. Nenek-nenek? Nah itu posisinya ada di rooftop. Oh, lantai 4 berarti ya? Lantai 4. Nah di rooftop itu lantai 4, gudang lah ya. Iya, gudang. Nah, dia itu lagi ngemasin barang-barang juga sama ceritanya. Itu mau menjelang maghrib. Ya kan, mau menjelang maghrib. Dia mau ngemasin barang, kebetulan dia sendiri naik ke atas. Ya kan. Nah, udah tuh dia naik ke atas, dia bilang sama gue, "Kak, gue mau beresin barang atas." Karena dia kan posisinya di situ OG ya, office girl. Oh ya udah, naik aja gitu. Ya. Kalau ada apa-apa bilang, kalau nggak teriak biar kita kedengeran di bawah gitu kan. Jangan, belum tentu ya. Iya. Belum tentu kedengeran. Iya, belum tentu kedengeran ya suaranya ya. Iya. Kita lagi di bawah, itu posisi maghrib. Nah, kata dia nih, dia naik ke lantai 4, dia beres-beres nih. Dia packing. Kayak ada yang megang pundak dia, ngerti nggak? Dari belakang. Tapi dia nengok nggak ada. Nah, posisinya di cabin yang ujung juga. Nah, cabin ujung itu ada kamar mandi juga, depan-depanan lah kamar mandi. Depan-depanan sama kamar mandi. Nah, kebetulan dia keluar tuh. Pas dipegang ini ngerasa ada yang megang kan, dia ngeliat nggak ada. Akhirnya dia diri, dia keluar tuh. Nah, antara cabin ini sama toilet itu ada kaca memang. Buat customer biasanya habis treatment kan ngaca gitu ya. Berarti dia keluar, dia nggak nengok kanan kiri, ya kan, dia keluar aja tuh, dia keluar. Nah pas ending terakhirnya dia nengok ke kaca. Jadi pantulan dari kaca, ngeliat kaca itu ada nenek-nenek di cabin yang ujung yang gue bilang itu VIP.
Tapi itu di lantai 4 ya. Iya, Lantai 4 itu rooftopnya kan di atas. Nah ini masih ada cabin lagi yang gue bilang. Iya, paham. Paham kan? Iya. Nah, jadi ada anak tangga yang ke rooftop kayak Iya, gitu. iya. Nah di Jadi situ ada cabin. bukan buat naruh gudang di bawahnya ya. Nah di situ kan ada tempat penyimpanan. Memang cabin-cabin itu tempat penyimpanan barang-barang juga yang nggak kepake, yang gue bilang gudang itu. Nah di atasnya itu tempat kayak barang bekas yang memang benar-benar nggak dipakai. Tapi kalau cabin-cabin ini nggak dipakai tapi masih berfungsi. Dipisahin lah ya. Dipisahin. Nah udah tuh. Setelah itu dia kaget, dia shock dong ngeliat. Tapi pas dia nengok ke sana nggak ada. Kelihatan di cermin doang. Iya. Cermin doang adanya. Akhirnya dia takut sendiri kan. Dia langsung lari. Udah badannya gendut ya. Gendut banget kan gini. Kakak. Kenapa gitu? Kakak aku lihat apa? Lihat ada nenek katanya gitu kan. Aku juga ngerasain dipegang belakangku katanya gitu. Masa sih? Iya kak beneran kata dia gitu kan. Ya bener. Iya. Waduh gue kan gitu kan. Makin horor ya. Makin horor nih. Satu persatu mulai muncul ya kan penghuninya ya kan mulai ditampakin dan temen gue juga bilang senior gue ya kan emang gue bilang mereka juga kan nggak mau ditinggalin udah merasa nyaman situ ada kita kayak gitu udah tuh yaudah yuk beres-beres gitu udah beres udah pada turun gitu kan nah yang kayak yang lantai 3 lantai 2 itu pada turun semua udah beres-beres di bawah aja gitu kan udah beres-beres di bawah udah sampai sekitar jam 8-an kita udah tutup lah ya jam 8 jam 9 karena posisinya kan udah mau tutup nggak aktif lagi ya udah selesai kayak gitu. Nah ini yang paling epicnya lah itu kejadian pas di lantai 2 ini pas minggu-minggu terakhir mau closing pas mau closing mau udah ngeluarin barang-barang semua udah pada hampir sebagian udah dikeluarin lah barang-barang. Nah di situ kita posisinya udah rame-rame kan kita bilang ya kita bikin acara syukuran yuk gitu kita sekalian kisahan pamit yaudah gitu oke udah tuh aktivitas kita cuma perintilan doang yang kecil lah ya. Karena sebagian udah dikeluarin. Nah itu kan udah bersih tuh di ruang resepsionis juga udah kosong, udah kursi udah diangkatin semuanya udah. Kita beli makanan, kita makan di situ. Makan di situ itu mau menjelang sore, mau maghrib kayak gitu. Kita posisinya di depan semua ya, di depan semua kita gelaran di depan. Nah di belakang tuh berisik. Di belakang pantry? Iya. Oke. Nah di pantry itu kan udah kosong semua, barang-barang udah nggak ada. Udah gitu kan lampu juga udah mati, ya kan? Itu posisi lampu udah mati sebagian, kamar mandi juga udah mati, ya kan? Udah tuh, kita lagi makan di situ tiba-tiba ada yang berisik, ada yang nyalain keran, wastafel. Gue bilang di belakang ada orang. Gue bilang gitu kan, nggak ada. Dengerin dah. Nah anak-anak sempet denger semuanya tuh. Ada keran nyala katanya, gitu kan. Serius? Iya, dengerin. Terus mati lagi. Udah kayak dimainin gitu. Dimainin. Itu posisinya kita nengok semua ke belakang. Anjir gelap banget ya kan. Mati, lampu udah mati. Lampu udah mati ya kan, tinggal ya walaupun dia dari lorong itu nyala ya, nyalanya redup. Nah, tapi di pantry sama paling belakang itu yang lahan kosong gelap. Udah gelap banget ya. Gelap banget kan. Ada yang berani belakang nggak? Nggak mau, iya kan? Udah tuh. Nah, di situ
posisinya pas pantry itu mati di situ kan. Nggak lama gue ngeliat sosok kuntilanak itu berdiri di pantry itu. Pas kita lagi duduk apa sih kayak lesehan kayak gitu. Emang gue mah iseng kali ya, orangnya penasaran. Gue nengok sini. Astagfirullahaladzim. Dalam hati gue tuh, kenapa sah? Enggak kenapa-napa. Lu sembunyi tuh. Iya. Oke. Biar pada nggak ketakutan kan. Gue pas gue nengok begini, ya Allah, pantuh gitu kan. Itu memang posisinya kan gelap ya, gelap banget, dan itu kelihatan itu gaun putih gitu. Ini kontras sama warna putih jadinya. Kontras putih gitu kan. Kenapa kak? Katanya enggak apa-apa. Biar pada nggak takut lah ya kan, udah tuh. Biar pada nggak takut, udah. Gue ngeliat, yaudah lanjut makan. Ah lu kenapa sih? Enggak apa-apa, udah gitu. Pada kepo tuh. Kepo. Udah nggak apa-apa. Makan aja lanjut ya kan. Udah makan lanjut. Udah tuh. Udah selesai. Pada mau cuci tangan nih, ceritanya ke belakang. Gue bilang, nyalain dulu lampunya. Kayak gitu kan. Kenapa sih kak? Enggak, udah nyalain aja. Biar gak iseng lu pada gitu kan. Kan kemarin habis digangguin pada gitu. Takutnya digangguin lagi. Karena kan kita mau izin pergi dari sini. Kan. Gitu kan. Oh ya udah tuh dinyalain. Udah. Selesai udah dinyalain. Udah pada cuci tangan semuanya. Udah beres-beres. Udah tuh pada pada keluar lagi kan. Udah pada keluar. Lu lihat apaan sih? Disitulah gue ceritain. Gue ngeliat kuntilanak. Dia lagi berdiri pojok. Ya kata dia gitu kan, temen gue kan. Untung aja lu gak cerita tadi ya. Yang ada gak ada yang mau cuci tangan. Ya iyalah, yang ada gak mau cuci tangan lu pada gitu. Iya ya. Ya udah dah, kita beres-beres aja ya, katanya. Gue bilang gitu ya, kita beres-beres. Beres-beres. Udah tuh beres-beres. Nah terakhirnya nih bang, pas closing, ya kan, pas mau penutupan ruko itu, klinik itu, kita dikejutkan, mungkin mau pamit juga kali ya kan? Ini kita semua ditunjukin, maksudnya dikasih tahu. Kayak mukanya si kuntilanak ini sedih. Gimana ceritanya bisa sampai ditongolin? Pas kita lagi beres-beres, kita ngumpul lagi nih di pantry. Itu terakhir kalinya di pantry kita kumpul. Pas terakhir di pantry kita kumpul, kejadiannya sih sama sebelumnya. Itu dia nongolinnya di atas anak tangga itu yang mau naik ke lantai 2. Oh yang teman gak sempat lihat itu? Iya. Okay. Dia berdiri di situ. Kita lagi ngumpul kayak gitu. Itu kayak ada yang turun bang. Turun dari lantai 2. Tek, ya kan. Turun tangga. Berhenti tuh. Udah. Anak-anak dengar nggak? Iya. Dengar orang turun nggak? Iya, dengar pak. Oke. Itu kita di pantry ada 4 orang. Karena lainnya udah pada cabut semua nih. Kita yang bertahan 4 orang nih. Oh, dari pas closing, pas berita mau tutup. Iya. Anjir. Yang bertahan 4 orang. Iya. Oge, terapis, sama gue. Iya. Terapis itu 1. Terus gua sales marketing 2. Berempat dong. Iya. Kita masih aktif. Ya kan masih aktif kayak gitu. Dengar, iya kadang, lu dengar nggak gitu kan? Dengar orang turun dari tangga. Tahu nggak kayak orang ngintip, kita itu pintu pantry ngintip semua dari atas sampai bawah, sama kepalanya satu-satu. Anjir gue ngebayangin. Sama lu bayangin. Ngintip yuk gitu ya. Siapa yang turun ya gitu. Masalahnya nggak ada orang di situ. Iya. Ya kan, itu jam 7 malam, Bada Isya lah, ya kan. Oke.
pelan ya. Itu dari atas kan udah gelap ya bang, gelap kan itu, pasti ke bawah kan gelap ya. Itu memang gue jadi merinding. Kita ngintip, kita mau lari juga bingung ya. Kita ngintip tuh, pala dari pala 1, pala 2, tiban-tibanan gitu kan. Pada bengong semua. Pada bengong semua. Terus tiba-tiba bengong kayak gitu, colek-colekan. Gitu kan. Apa? Lari nggak nih? Lari nggak nih? Ancang-ancang ya. Ancang-ancang. Di situ mukanya rautnya, memang dia nggak tampak jelas bang. Kayak siluet, bukan siluet sih, apa sih bang? Abstrak mungkin ya. Hologram. Bukan. Ya? Apa sih? Kayak tembus pandang gitu, gimana sih? Iya. Kayak tembus pandang gitu. Dan kita ngeliat semua pun sama. Dia nampakin muka sedih. Nah di situ mukanya sih nggak hancur bang. Mukanya pucet si Kunti ini. Kayak tapi dengan muka sedih, tau nggak? Dengan muka sedih. Udah tuh main colek-colekan lah ceritanya. Lari nggak? Lari. 1, 2, lari gitu kan. Kabur semua. Itu dibilang serem ya, dibilang lucu ya lucu. Iya kan? Lari. Udah deh, gue ampun deh gue bilang gitu. Untung ini malam terakhir nih ya gitu kan. Iya kak, gue mau balik lagi ke sini. Itu kita ke depan semua bang. Ke depan semua. Kita juga ngerasa sedih ya di situ, kayak ninggalin. Ya walaupun gue baru di situ ya, mungkin yang lamanya juga ngerasain sedih ya kan. Udah ke depan semua tuh. Itu ke depannya mending ke resepsionis. Sampai keluar pintu larinya. Di depan ruko. Di depan. Security bank, kayak kalau nggak salah bank itu kan samping gue bank. Kenapa gitu? Enggak pak, nggak apa-apa. Ya ngeliat tuh ya, katanya gitu ya kan. Dah parah banget katanya gitu. Kenapa? Iya kayaknya kuntilanaknya sedih dari tinggalin sama kita katanya gitu kan. Oh kenapa? Iya dia nampakin diri. Tapi sih emang kayak apa sih yang tadi gue bilang, kayak transparan kayak gitu kan. Ya udah ini terakhir kan, pada pamitan lah pada gitu. Ya udah momen di situ kita beraniin diri. Ya udah yuk masuk lagi. Kita pamit, ngambil tas masing-masing. Kita pamit ya gitu kan, pamit gitu kan. Udah. Nah dari pintu keluar itu tuh kan jendela atas itu kelihatan ya. Iya. Jendela atas itu kelihatan. Itu kayak gua ngerasa itu si nona Belandanya kayak ngeliatin kita. Walaupun gelap itu kayak ngerasa ada yang merhatiin. Ada yang merhatiin. Nah disitulah pas akhirnya gue ngerasain yang namanya ngelihat si kuntilanak sama nona Belanda itu. Dan akhirnya setelah lu cabut dari situ tuh makhluk yang ada di situ nggak ada yang ngikut ya kayak ke rumah ya? Nggak ada sih, alhamdulillah yang nggak ada. Memang apa ya, memang teritorialnya dia di situ aja. Iya, mungkin penghuni. Iya. Berarti lu di ruko itu kurang lebih 3 bulanan ya? Iya 3 bulanan, dari awal gua masuk sampai gua closing lah. Iya. Tutup. Nah ini kan temen lu nggak sempet nginfoin nih kayak pada saat dia ngajak lu balik lagi ke situ, sebenarnya ya mungkin dia udah tahu nih perusahaan mau collab, iya nggak sih? Maybe. Iya, gue nggak tahu juga sih, makanya mungkin ya kan. Iya. Nah kan kalau kayak gitu kan dia pasti udah ngerasain dari beberapa bulan sebelumnya kan, baru bisa menyimpulkan. Benar. Jebakan Batman dong ya. Ya, dibilang jebakan Batman ya gimana ya kan? Dikasih rezeki tapi dijebak. Benar. Oke. Nah Kak, itu kan tadi lu sempet bilang kalau bangunan itu tuh sebelumnya kebun kosong. Kebun kosong ya. Nah setelah kejadian itu lu sempat lewat lagi nggak sih Kak daerah situ Kak?
Sempat kemarin gue kebetulan syuting ya. Syuting depan ruko itu. Ruko tempat lu kerja itu? Tapi gue masih merhatiin ruko itu. Tapi ada yang nongol? Sempet enggak sih, maksudnya enggak, untungnya enggak. Itu kan keadaannya pagi ya, pagi hari. Enggak, tapi gue agak iseng aja ngeliatnya. Penasaran, mana ya ada ya? Iya, penasaran, dia ngeliat kayak gitu kan. Hitung-hitung gue mau silaturahmi lagi. Iya, janganlah gitu. Bestie banget gue kayaknya. Tapi itu ruko udah difungsikan lagi atau masih kosong? Masih kosong. Masih kosong? Ya. Berarti lu kan cabut tahun 2022 awal ya? 2022 lah ya? Iya benar, 2022. Sekarang 2024. Kemungkinan kosong. Nah itu karena dia tuh nggak bayar ruko itu. Siapa nih? Owner ini. Oh, owner tempat kerja lu? Owner. Owner yang punya klinik ini nggak bayar kontrak. Dia kan ngontrak sebulan sekali kan bayar. Iya. Dia perjanjiannya sebulan sekali bayar. Ya secara tidak langsung diusir kali ya sama yang punya ruko. Iya. Kan kontaknya sama gue yang punya ruko. Mbak, kapan mau keluar? Soalnya saya mau ada yang beli nih, ada yang buka. Tuh. Berarti, ya gue penasaran nih. Jadi, ini kan klinik bisa dibilang udah lumayan lama ya. Karena dari sebelumnya lu sempat kerja di situ juga. Cuman dia stand ya. Pameran lah, modelnya pameran. Presale di mall ya. Nah setelah dia nempatin ruko itu, berarti kan sebenarnya kalau secara logika, ya mulai ada kemajuan nih. Dari yang tadinya nyewa booth di mall sampai lu bisa pindah ke ruko, ya kan? Itu ada beberapa cabang loh sebenarnya. Dan satu-satu palet. Semua? Ya kalau gue ceritain nih sebenarnya mah agak ngebuka nih owner ya. Iya, jangan deh. Lu takutnya nih owner tersinggung ya. Sebenarnya nggak tersinggung, gue juga kesel sih sama dia. Gaji nyangkut? Enggak, gaji nyangkut itu berapa orang. Dan kalau dibilang penipu ya, kan jadi daftar pencarian orang, DPO juga. Oh DPO? Kasus penipuan? Member. Oh member di klinik itu? Sebenarnya dia punya 2, gym sama klinik. Oke, pengusaha lah ya basicnya memang ya. Oke. Ya kalau Pak tolonglah gajinya bayar nih Pak nih atau Bu nih atau Koh nih. Parah nih karyawannya. Biarin kalau misalkan dia ini nonton nggak apa-apa, nggak masalah sih buat gue. Karena bukan cuma gue doang korbannya. Banyak. Customer pun sampai customer gym ya, bukannya klinik ya. Yang klinik pun masih sama. Masih WA gue. Semoga si Kokoh ini diberi ya hidayah lah ya supaya insaf lah kayak. Iya. Nah, gue penasaran sama si sosok Noni Belanda nih kan. Lu kan sempet ya mungkin lah ada kenalan sama penghuni ruko sebelahnya ya, kanan kiri lah, entah itu security yang tadi bank itu atau yang lain. Ada nggak sih Kak informasi dari mereka tuh kalau mereka pernah ngeliat sosok yang sama entah dari lantai atas atau gimana gitu? Mereka bilang sih kalau yang cerita-cerita itu ya cuma suara-suara doang sih. Suara-suara berisik, suara-suara nangis gitu. Nah security itu mendengar katanya nangis. Nangis. Jadi kalau untuk penampakan belum ada yang ditampakin. Kayak gitu. Karena kan posisinya mereka mungkin kan ya kan orang luar nggak boleh ke dalam dong. Ya kan, karena kan mereka bukan dari kita. Timnya. Beda-beda. Paling cuman kayak gitu doang digantungin. Jadi nggak sampai ekstrim yang lu dan teman-teman lu alamin lah ya. Benar. Nah ini kan sosok nenek-nenek nih bisa dibilang selingan ya. Iya. Selingan ya, dan satu doang tuh yang ngeliat si OG, office girl itu ya. Nah ini memang kata senior lu, dia pernah ditampakin juga nggak sosok nenek-nenek ini? Dia pernah. Tapi ya gitu doang sih. Maksudnya nggak sampai interaksi, apalagi kayak si OG ini dipegang badannya. Oke. Nah berarti dari awal yang lu lihat nih si Kunti normal tuh kayak mukanya tanpa, maksudnya kayak soalnya ya stigma di masyarakat nih ya. Apalagi yang ada di film-film horor nih ya, kan ada yang sampai hancur, sampai
iya bopak segala macam, intinya nggak sempurna lah ya. Itu normal. Normal, sedih, muka sedih. Raut sedih tapi pucet gimana sih? Iya. Kayak gitu. Anjir gue ngeri banget ya jatuh 3 bulan ya berarti. 3 bulan. 3 bulan niat cari nafkah malah dikasih ya lumayan lah ya. Lumayan lah. Pengalaman hidup lah ya. Oke Kak Aisyah, makasih banyak ya lu udah mau bercerita tentang pengalaman lu di sini. Oke, terima kasih. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdi dari Penatua dan Kak Aisyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.